Godaan seksual sering diikuti oleh serangan di area finansial dan mental. Musuh jarang menghentikan serangannya pada satu titik. Begitu mereka berhasil menjatuhkanmu di area seksual, mereka tahu bahwa pagar di titik lain mulai melemah. Kesendirian yang tidak dikelola adalah medan pertempuran yang berbahaya. Kesendirian adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi ruang suci untuk mendengar suara Tuhan. Namun di sisi lain, ia juga bisa menjadi lorong gelap tempat musuh membisikkan godaannya. Saat engkau sendiri, tidak ada mata manusia yang mengawasi, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada suara luar yang mengalihkan perhatian. Di ruang inilah pikiranmu menjadi medan terbuka, dan apapun yang masuk bisa dengan mudah bertumbuh. Jika kesendirian itu tidak dikelola, ia berubah menjadi hutan liar, di mana imajinasi bebas berkeliaran tanpa kendali. Musuh tahu, ketika tidak ada saksi, dosa menjadi lebih mudah dibungkus dengan alasan tidak ada yang tahu, dan langkah kecil menuju kejatuhan pun tampak seolah tidak berbahaya. Pikiran yang dibiarkan kosong di saat sendiri adalah tanah yang siap menerima benih apapun, baik atau buruk. Jika tidak diisi dengan doa, firman, atau hal-hal yang membangun jiwa, ia akan terisi dengan sisa-sisa bayangan lama, keinginan terpendam, atau bisikan yang merayu dari sudut gelap. Inilah mengapa kesendirian yang tidak dikelola seringkali lebih mematikan daripada godaan di tengah keramaian. Di sana tidak ada peringatan, tidak ada panggilan dan tidak ada cermin yang memantulkan realita. Musuh memanfaatkan momen ini untuk menyerang dengan hal-hal kecil, sebuah ingatan, lagu yang tiba-tiba terlintas, atau bahkan dorongan untuk membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Dan jika disiplin mental tidak hadir, satu pikiran bisa berubah menjadi tindakan. Namun mereka yang bijak menjadikan kesendirian sebagai tempat latihan, bukan tempat pelarian. Mereka mengisinya dengan hal-hal yang memperkuat roh, menjadikannya ruang pertemuan yang intim dengan Tuhan, bukan sarang bagi godaan. Godaan seksual sering diikuti oleh serangan di area finansial dan mental. Musuh jarang menghentikan serangannya pada satu titik. Begitu mereka berhasil menjatuhkanmu di area seksual, mereka tahu bahwa pagar di titik lain mulai melemah. Godaan yang tampaknya hanya menyentuh tubuh dan pikiran sebenarnya membuka pintu ke wilayah lain dalam hidupmu. Efek domino mulai bergerak, rasa bersalah menggerogoti fokus yang hilang merusak produktivitas, dan produktivitas yang hancur menyeret kondisi finansial ke jurang. Ini adalah strategi berlapis, menjatuhkanmu di satu titik, lalu membiarkan kejatuhan itu memicu runtuhnya seluruh struktur hidupmu. Musuh tidak hanya ingin melihatmu jatuh sekali, mereka ingin melihatmu tidak mampu bangkit kembali. Ketika godaan seksual berhasil, serangan mental seringkali datang tanpa ampun. Pikiran yang dulu tajam menjadi kabur, keputusan yang biasanya tegas menjadi ragu, dan keberanian yang biasanya menyala menjadi redup. Di tengah kabut mental itu, engkau mulai membuat pilihan buruk di area lain, mengabaikan tanggung jawab, menunda pekerjaan, atau mengambil langkah finansial yang ceroboh. Musuh memahami bahwa ketidakstabilan mental akan mengacaukan arah hidupmu, dan kekacauan finansial akan menambah tekanan emosional yang membuatmu mencari pelarian baru, seringkali kembali ke titik godaan semula. Siklus ini mereka putar hingga kau merasa terjebak tanpa jalan keluar. Namun mereka yang menyadari pola ini belajar untuk tidak melihat godaan seksual sebagai masalah tunggal, tetapi sebagai gerbang yang harus dijaga mati-matian demi melindungi seluruh wilayah hidup. Mereka memperkuat pagar di titik ini dengan doa, firman, dan komunitas yang sehat, sambil menjaga pikiran tetap jernih agar tidak terpancing membuat keputusan buruk di area lain. Mereka memahami bahwa kemenangan di satu titik akan memperkuat seluruh sistem, dan kekalahan di satu titik bisa meruntuhkannya. Dengan kesadaran ini, mereka melangkah waspada, bukan dalam ketakutan, tetapi dengan tekad. Tidak ada lagi pintu yang dibiarkan terbuka, karena seluruh wilayah hidup ini adalah milik Tuhan, dan tidak ada bagian yang akan diserahkan kepada musuh. Tuhan selalu memberikan jalan keluar, tapi kamu harus cepat memilihnya.
Setiap kali godaan datang, bersamaan dengan itu, Tuhan sudah menyiapkan pintu keluar. Tidak pernah ada ujian yang dibiarkan melampaui kekuatan yang telah Dia tanamkan dalam dirimu. Namun rahasianya adalah kecepatan dalam mengambil keputusan. Godaan adalah api yang membesar dengan cepat. Semakin lama kau berdiri di dekatnya, semakin panas ia membakar dan semakin sulit untuk menjauh. Jalan keluar itu seringkali sederhana. Memalingkan pandangan, mematikan layar, beranjak dari ruangan, atau segera mengalihkan pikiran kepada doa. Tapi musuh tahu, jika mereka bisa membuatmu menunda 1 detik saja, mereka bisa menutup pintu itu dan mengurungmu di ruang yang semakin sempit. Kunci kemenangan ada pada kemampuan mengenali sinyal bahaya sejak awal. Tidak semua serangan datang dalam bentuk yang jelas. Seringkali ia diawali dengan percikan kecil, rasa penasaran, tatapan yang bertahan terlalu lama, atau kilasan kenangan yang mengundangmu untuk sekadar mengingat. Di titik inilah kamu harus melangkah pergi, bahkan jika rasanya belum mendesak. Banyak orang jatuh bukan karena mereka tidak punya kekuatan, tetapi karena mereka terlalu lama berdiri di wilayah abu-abu, berharap bisa mengendalikan situasi. Padahal semakin lama kau berdiri di sana, semakin licin tanah tempat kakimu berpijak, hingga akhirnya kau terjerumus tanpa sadar. Namun mereka yang telah belajar berjalan dekat dengan Tuhan, tahu bahwa jalan keluar bukan hanya pelarian, melainkan bentuk ketaatan. Mereka melihat setiap langkah menjauh dari godaan sebagai langkah mendekat kepadanya. Dan setiap kali mereka memilih pintu itu, mereka menjadi lebih cepat, lebih peka, dan lebih kuat untuk ujian berikutnya. Jalan keluar bukan sekadar strategi bertahan, tetapi deklarasi perang. Pernyataan bahwa hidupmu tidak akan menjadi arena permainan musuh. Dan di setiap kemenangan kecil ini, langit bersorak, karena satu jiwa telah menolak untuk tunduk, dan memilih untuk tetap berada di jalur yang telah Tuhan tetapkan. Kemenangan melawan godaan membuat rohmu naik level. Setiap kali kamu menolak godaan, sesuatu di dalam dirimu berubah. Tidak hanya sekadar rasa lega karena tidak jatuh, tetapi rohmu benar-benar mengalami peningkatan kekuatan. Seperti seorang prajurit yang pulang dari medan perang membawa luka dan debu, tetapi juga medali dan kehormatan. Begitu pula engkau kembali dari pertempuran rohani dengan lapisan perisai yang lebih tebal. Setiap kemenangan adalah penguatan di dalam, memperkuat benteng imanmu sehingga serangan berikutnya tidak akan lagi memukul di titik yang sama. Musuh yang pernah meremehkanmu mulai menyadari bahwa taktik lama mereka tidak lagi efektif. Dan mereka terpaksa mundur untuk mencari celah lain, celah yang kini semakin sedikit. Di alam roh, kemenanganmu tidak pernah sia-sia. Setiap penolakan terhadap godaan membangun otoritas yang tak terlihat namun sangat nyata. Engkau mulai memiliki suara yang lebih kuat ketika berdoa, karena hatimu semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Malaikat-malaikat mengenalimu sebagai prajurit yang telah teruji, dan wilayah rohanimu bertambah luas. Musuh pun mengenalimu, bukan lagi sebagai mangsa empuk, tetapi sebagai lawan berbahaya. Ada keheningan tertentu di alam roh ketika seseorang yang pernah sering jatuh kini mulai berdiri tegak, menatap godaan tanpa gentar, lalu berjalan melewatinya tanpa menoleh. Dan inilah rahasia yang jarang disadari. Setiap kemenangan kecil adalah investasi menuju kemenangan besar. Tidak ada satupun penolakan terhadap godaan yang sia-sia. Semuanya adalah pelatihan, pembentukan, dan penajaman senjata rohani. Saat engkau menang hari ini, engkau sedang mempersiapkan diri untuk medan perang yang lebih luas besok. Perisai yang dulu tipis kini menjadi tembok kokoh, pedang doa yang dulu goyah kini menebas dengan presisi. Dan di setiap level yang kau capai, Tuhan mempercayakan misi yang lebih besar. Karena engkau telah membuktikan bahwa engkau setia dalam peperangan yang tersembunyi. Jiwa terpilih, ini bukan tentang menahan diri semata. Perang melawan kekuatan yang ingin mencuri masa depanmu, merampas panggilan hidupmu, dan menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Setiap kali kamu tergoda dan jatuh, ingatlah, itu bukan hanya kesalahan pribadi, itu adalah kemenangan musuh dalam pertempuran rohanimu. Dan setiap kali kamu menolak, langit bersorak karena satu prajurit Tuhan tetap berdiri. Hari ini, kamu harus memilih,
Apakah kamu akan terus menjadi sasaran empuk, atau kamu akan menjadi prajurit yang mengenakan seluruh perlengkapan rohani dan berkata, "Cukup, aku tidak akan kalah lagi di medan ini." Dan berkata, "Cukup, aku tidak akan kalah lagi di medan ini." Karena satu keputusan hari ini bisa menentukan kemenangan yang akan mengubah seluruh hidupmu.